Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perkenalkan, saya Romo Nicholas Kristianto SY, biasa dipanggil Romo Niko. Sekarang saya berkarya di Fakultas Teologi Weda Bakti, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, sebagai pengajar dalam bidang kitab suci. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama bersiarah secara virtual ke Gereja Santo Ignatius Loyola di Roma. Untuk mengawali siaran virtual kita saat ini, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita nyalakan sebuah lilin. Marilah kita berdoa pribadi. Santo Ignatius dari Loyola lahir pada tahun 1491 di Spanyol dari keluarga bangsawan. Pada usia 30 tahun, ia berperang membela Spanyol melawan Perancis di kota Pamplona. Saat peperangan, kedua kakinya patah dan luka berat. Ia kemudian dibawa kembali ke Loyola untuk dirawat. Pada tahun 1522, dalam masa pertobatannya, Santo Ignatius memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Yerusalem serta singgah di Montserrat. Disitulah Santo Ignatius mendapatkan pertobatan total dan menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Santo Ignatius dari Loyola adalah pendiri Serikat Yesus yang dikenal dengan singkatan SY. Gereja San Ignacio di Loyola in Campomarsio semula adalah gereja kecil dengan nama Santa Maria Annunziata. Gereja itu digunakan untuk berdoa bagi para mahasiswa dari Collegio Romano yang didirikan oleh Santo Ignatius pada tahun 1551. Pada saat jumlah mahasiswa bertambah banyak, Paus Gregorius XV merubah gereja kecil itu menjadi sebuah gereja yang lebih besar dan dipersembahkan untuk Santo Ignatius dari Loyola. Perluasan pembangunan dipercayakan kepada Kardinal Ludovico Ludovici, keponakan dari Paus Gregorius ke-15, dengan peletakan batu pertama pada tahun 1626. Realisasi pembangunan diberikan kepada dua orang pastor Yesuit, yaitu
Orazio Grassi dan Andrea Pozzo. Gereja dengan nama baru Sant'Ignazio di Loyola dikonsekrasikan pada tahun 1722. Saat ini kita sedang berada di Via del Corso, sebuah jalan populer bagi para wisatawan yang suka berbelanja. Dari sini kita juga bisa melihat Monumen Nasional Persatuan Italia atau dikenal juga dengan nama Altare della Patria. Di sepanjang jalan ini bisa kita temukan objek-objek wisata dan gereja-gereja penting lain yang bisa kita kunjungi. Ini adalah Palazzo Doria Pamphili yang dibangun pada pertengahan abad ke-15, semula milik dari beberapa keluarga bangsawan penting di kota Roma, sebelum akhirnya menjadi milik keluarga Doria Pamphili atau keluarga bangsawan yang berasal dari Genova. Tempat ini sekarang menjadi museum yang bisa dikunjungi publik. Di sebelah kanan kita ada gereja San Marcello yang di dalamnya menyimpan salib ajaib. Kunjungan ke gereja itu sudah pernah kita tayangkan pada siaran virtual bersama salib Yesus yang ajaib. Kita sudah sampai di Piazza San Ignazio. Di depan kita inilah gereja yang akan kita kunjungi. Gereja ini mulai dibangun pada tahun 1626 dan diselesaikan pada tahun 1685. Namun pada tahun suci 1650 sudah mulai dibuka untuk publik. Tampak depan gereja ini adalah karya dari Alessandro Algardi dan di bentangan tengahnya terdapat tulisan dalam bahasa Latin yang dapat diartikan sebagai berikut.
Santo Ignatius, pendiri Serikat Yesus, Kardinal Ludovici, wakil kanselir Gereja Kudus Roma, tahun 1626. Di dalam gereja ini dimakamkan 3 santo penting dari Serikat Yesus. Mereka adalah Santo Aloysius Gonzaga, Santo Robertus Bellarmino, dan Santo Johannes Bergmans. Marilah kita masuk ke dalam gereja. Gereja ini bernuansa barok dan berbentuk salib Latina dengan 3 kapel yang berada di kanan dan kiri altar. Dari seni lukisan alfresco yang kita lihat, gereja ini merupakan salah satu gereja yang memiliki kekayaan lukisan barok dan seni lukis serta dekorasi yang sangat indah sekali. Bagian atas atap adalah lukisan alfresco karya dari Andrea Pozzo yang mengisahkan tentang kemuliaan Santo Ignatius dari Loyola. Kapel ini dinamakan Kapel Christophorus. Lukisan utama di atas altar mengisahkan tentang Santo Stanislaus Kostka, seorang novis Yesuit berketurunan Polandia, dan Santo Johannes Francis Regis, seorang pastor Yesuit berketurunan Perancis, sedang memberikan adorasi kepada bayi Yesus dan Bunda Maria. Karya dari Francesco Trevisani pada abad ke-18. Kapel ini dinamakan Kapel Sacripanti, dipersembahkan untuk Santo Yusuf, karya dari Nicola Michetti. Lukisan alfresco di atas altar menggambarkan Santo Yusuf sedang menghadapi masa transisi ke alam keabadian. Kupola atau kubah di atasnya menggambarkan kemuliaan Santo Yusuf karya dari Luigi Garci. Kapel ini dipersembahkan untuk Santo Joachim, ayah dari Santa Maria. Direalisasikan pada pertengahan abad ke-17. Di bawah altar diletakkan makam dari Santo Robertus Bellarmino yang pernah menjadi bapak spiritual Santo Aloysius Gonzaga. Santo Robertus Bellarmino adalah seorang santo penting dari Serikat Yesus yang dikenal sebagai pujangga gereja. Di atas altar terdapat lukisan Santa Maria dipersembahkan di Bait Allah oleh Santo Joachim, karya dari Stefano Pozzi. Kapel megah ini adalah kapel yang dipersembahkan untuk Santo Aloysius Gonzaga yang direalisasikan juga oleh Andrea Pozzo
pada tahun 1697 hingga 1699. Di bawah altar adalah makam atau relikwi dari Santo Aloysius Gonzaga. Pahatan marmer di altar menggambarkan Santo Aloysius Gonzaga diangkat ke surga, karya dari Pierre Legros. Santo Aloysius Gonzaga berasal dari keluarga bangsawan yang mengabdikan hidupnya untuk melayani orang miskin dan orang sakit. Ia wafat pada usia masih muda, yaitu di usia 23 tahun akibat pandemi pes. Ini adalah Kapel Ludovici. Di dalamnya ada monumen makam yang dipersembahkan untuk Paus Gregorius ke-15 dan Kardinal Ludovico Ludovici, karya dari Pierre Legros. Dibuat pada tahun 1709 hingga 1717. 4 patung yang ada di sekelilingnya adalah karya dari Camillo Rusconi. Di depan kita ini adalah seni ukir kayu dari Napoli yang diberi nama Tempio di Cristo Re atau Pusat Kerajaan Kristus, karya dari Vincenzo Pandolfi, yang menggambarkan perdamaian universal dari berbagai agama di dunia. Ini adalah lukisan Bunda Maria dari gereja pertama saat masih bernama Gereja Santa Maria Annunziata. Lukisan ini disimpan sebagai pengingat. Altar utama ini adalah karya dari Andrea Pozzo. Lukisan yang ada di atas dan di sekelilingnya adalah lukisan yang mengisahkan tentang saat-saat penting dari kehidupan Santo Ignatius. Lukisan afresko di sebelah kiri menggambarkan saat Santo Ignatius berperang di Pamplona dan mengalami luka-luka berat di kakinya. Di atas altar utama terdapat lukisan afresko tentang visi yang diterima oleh Santo Ignatius saat berdoa di sebuah gereja kecil di pinggiran kota Roma, tepatnya di kapel gereja La Storta. Pada saat itu, Santo Ignatius melihat Yesus membawa salib didampingi oleh Allah Bapa. Yesus meminta Santo Ignatius untuk melayani Yesus. Lukisan afresko di sebelah kanan mengisahkan tentang Santo Ignatius memberikan penugasan misi kepada Santo Franciscus Xaverius ke India dan menerima Santo Franciscus Borgia sebagai anggota dari Serikat Yesus. Orgel ini karya dari Tamburini di Crema pada tahun 1935 sebagai pengganti orgel lama yang dibuat pada tahun 1905 hingga 1906, karya dari Carlo Vezzezzi dan Bossi. Marilah kita hening dan berdoa. Kita layangkan doa-doa kita kepada Tuhan bersama Santo Ignatius dari Loyola
di depan altar suci ini. Marilah kita lanjutkan kunjungan virtual kita. Ini adalah lukisan cupola atau lukisan kubah karya dari Andrea Pozzo pada tahun 1685. Di kapel ini terdapat patung kopi dari Santo Ignatius karya Rusconi pada tahun 1758. Patung marmer asli saat ini diletakkan di Basilika Santo Petrus.
makam dari Santo Johannes Behmans, seorang santo Yesuit yang berasal dari Belgia, yang menjadi suci karena kesederhanaan dan kerendahan hati. Ia wafat pada tahun 1621. Kapel ini dinamakan Kapel Maria Mendapat Kabar Gembira. Lukisan marmer di atasnya merupakan karya dari Filippo della Valle pada tahun 1749. Ini adalah makam Pastor Felice, seorang pastor Yesuit yang sedang dalam proses beatifikasi. Kapel ini dinamakan Kapel Hati Kudus Yesus. Di atas altar terdapat kayu salib yang dibuat di sekitar akhir abad ke-17. Di keliling salib kayu diletakkan banyak relikwi orang kudus dari serikat Yesus. Pada dinding dapat kita lihat ucapan terima kasih berbentuk emblem hati dan atas terkabulnya doa-doa permohonan umat di tempat ini. Kapel terakhir ini dinamakan Kapel Immaculata. Di altar terdapat lukisan Santo Franciscus Xaverius dan Santo Franciscus Borgia, karya dari Pierre Delattre. Selesai sudah siaran virtual kita, marilah kita akhiri dengan doa penutup dan berkat pewartaan sukacita. Santo Ignatius Loyola. Melihat Santo Ignatius, kita seperti melihat kehidupan kita masing-masing. Kehidupan Santo Ignatius penuh dengan kejatuhan di sana-sini. Kejatuhannya bukanlah akhir, melainkan awal dari pesiarannya di dunia ini. Semua berawal dari kegagalannya mempertahankan benteng Pamplona. Dan saat itu lututnya pun cedera, terkena meriam lawan. Di sanalah awal dari kebangkitannya mengikuti Kristus. Di Pamplona, mimpi-mimpinya hancur, cita-citanya runtuh, kesehatannya rapuh, kegagalan demi kegagalan ia alami. Ia ingin menjadi kesatria yang gagah perkasa dan menawan. Akhirnya, berakhir di tempat tidur dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dari ketidakmampuannya itu, ia mulai menemukan kekuatan. Seperti Paulus yang pernah berkata,
Aku bermegah dalam kelemahanku, agar kuasa Kristus bernaung dalam diriku. Kata-kata ini seperti memberi gambaran yang tepat bagi pertobatan Ignatius. Pada tahun ini, Serikat Yesus mulai merayakan 500 tahun pertobatan Santo Ignatius. Pertobatan yang mengubah seluruh hidupnya, mengenang lagi kelemahan-kelemahannya sebagai manusia. Di balik kerapuhannya, Ignatius pun bertekad menjadi kudus seperti para santo santa yang dibaca dari buku bacaan rohaninya mengenai kehidupan para kudus. Ignatius pun mengatakan, jika mereka saja bisa menjadi kudus, mengapa saya tidak bisa? Sebuah bentuk kegigihan seorang ksatria yang tidak mau begitu saja menyerah oleh keadaan. Semenjak itulah Ignatius berimajinasi untuk menjadi seorang ksatria Tuhan Allah yang berlindung di bawah panji Kristus, memilih panggilan Raja Surgawi yang menawarkan sebuah cara hidup yang lain, cara hidup Kristus. Maka logikanya pun sangat sederhana. Jika Kristus hidup di Yerusalem, maka aku pun ingin hidup di sana, di Yerusalem, seperti Kristus yang berkarya di sana. Namun apa yang terjadi? Ketika Ignatius sampai di Yerusalem, ia pun diminta untuk pergi dari Yerusalem. Tidak ada tempat bagi Ignatius di Yerusalem. Ia pun gagal lagi. Kegagalan demi kegagalan bertubi-tubi menimpanya. Akhirnya Ignatius pun sadar bahwa mungkin Yerusalem bagi Ignatius itu adalah Roma. Melayani gerejanya di bawah paus di Roma. Mungkin itulah panggilannya. Dipanggil untuk melayani gereja yang saat itu sedang mengalami kejatuhan dan kebobrokan di sana-sini. Tentunya ini konteks abad ke-16 Masehi, di mana gereja mengalami masa kekelaman di dalam sejarah. Ternyata Ignatius dipanggil untuk mencintai gerejanya yang tidak sempurna ini. Ia menganggap bahwa gereja adalah ibu. Sejelek-jeleknya ibu, ia tetap ibuku. Meninggalkannya hanya akan menyakiti hatinya. Di sini pun Ignatius sadar bahwa untuk mengubah sang ibu, perubahan itu pun harus terjadi dengan kasih, bukan justru meninggalkannya sendiri. Mengubah ibu, gereja, berarti juga ikut merasakan kesedihan dan kejatuhan sang ibu, gereja itu sendiri. Dan dari sana berusaha untuk bangkit bersama-sama sang ibu. Selain itu, Ignatius pun mendapatkan penampakan di La Storta, 15 km dari kota Roma. Sebuah penampakan yang sangat khas Ignatius, karena ia melihat Yesus yang mulia masih memanggul salib di surga. Ternyata di dalam kemuliaannya, Yesus pun masih menderita. Memanggul salibnya tidak pernah usai. Dunia yang menderita hingga hari ini pun masih ikut dipanggulnya. Inilah spiritualitas Ignatian. Sebuah spiritualitas yang melihat Yesus tetap solider dengan penderitaan dunia hingga saat ini. Inilah Immanuel, Tuhan beserta kita, bahkan menyertai kita dalam kemuliaannya. Dalam konteks pandemi COVID-19 ini, kita pun diajak untuk melihat dunia dalam perspektif La Storta. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ia tetap memanggul salib bersama-sama dengan kita hingga hari ini. Dalam dunia yang penuh dengan keputusasaan ini, Ignatius mengajarkan kita untuk tetap berpengharapan pada Tuhan. Seburuk-buruknya keadaan, pasti ada jalan untuk menjadi lebih baik, lebih terang, dan lebih membahagiakan ke depannya. Pandemi ini bagaikan Pamplona bagi kita saat ini. Kita diajak untuk melihat kembali segala kerapuhan dan kelemahan kita untuk kembali pada Allah, sumber kekuatan kita. Mungkin kita tidak bisa kemana-mana. Bahkan siarah pun harus virtual. Ini persis seperti yang terjadi oleh Ignatius 500 tahun yang lalu. Ketika lututnya terluka, ia tidak bisa lagi kemana-mana, melainkan harus berada di kamar saja dan dirawat oleh kakak iparnya. Mungkin saat-saat itulah Tuhan memanggil kita. Pandemi sepertinya juga saat Tuhan memanggil kita untuk melihat kembali arah hidup kita ke depannya.
Apa yang bisa kuperbuat bagi Tuhan dan sesama? Inilah pertanyaan yang perlu kita jawab masing-masing dalam keseharian kita di dunia ini. Dunia yang sedang jatuh, rapuh, dan berkeping-keping di hadapan pandemi ini. Kita diajak seperti Yesus di Lastorta, yang mau menderita dan memanggul salib bagi kita. Itu berarti kita pun diajak untuk mau bersolider dengan orang-orang di sekitar kita, yang juga sedang menderita karena pandemi ini. Marilah kita hening sejenak, bersama-sama menyiapkan hati untuk berdoa bersama-sama. Saya akan mendoakan doa tahun Ignatian. Allah yang selalu mencinta, kami menghadap-Mu seraya memohon rahmat khusus di tahun Ignatian yang kami jalani untuk mengenang pertobatan Santo Ignatius Loyola. Kami mengingat kembali peristiwa pertempuran Pamplona, kegigihan Santo Ignatius, keberanian dan kesungguhan serta kemampuannya dalam menjalin hubungan dengan rekan-rekannya. Kami mengingat lukanya, mimpi-mimpinya yang hancur, cita-citanya yang runtuh, kesehatannya yang rapuh, kegagalannya yang demikian nyata. Kami mengingat kembalinya ke Loyola dan hari-hari panjang yang mesti dilaluinya untuk mencari jalan dalam hidup, yang berakhir dengan menyerahkan hidupnya padamu. Sesudah dia mendengarkan suaramu yang berbicara kepadanya melalui bacaan, kerinduan-kerinduan terdalam beserta impiannya, doa-doa, dan imajinasinya. Kami mengingat perjalanannya ke Manresa, perjuangan dan pergulatan batinnya, keinginannya untuk merengkuh dan melayani sesama, untuk membantu jiwa-jiwa menemukan penghiburan dari putramu yang telah bangkit. Kami mohon ya Tuhan agar Engkau membarui semangat Santo Ignatius dalam diri kami sekarang juga. Seperti Santo Ignatius, semoga kami tumbuh memiliki kepercayaan penuh pada Roh Kudus, dengan setia mengikuti bimbingan Roh, dengan tidak mendahului atau ketinggalan dalam mendengarkan bimbingannya. Bantulah agar kami juga memiliki kemampuan Santo Ignatius untuk melakukan pembedaan roh, memiliki semangat dan keberaniannya, kesadaran akan kerapuhannya, ketulusan dalam mencari dan merawat persahabatan, keterbukaannya terhadap orang muda, dan keinginannya untuk berbagi kebijaksanaan dengan mereka. Semoga kami belajar dari sikap Santo Ignatius yang tidak kenal takut untuk maju, bahkan jika hal ini seringkali berarti juga melakukan kesalahan. Buatlah ya Tuhan, agar kami dibakar oleh semangat kerasulannya, agar kami dipenuhi oleh cinta pada dunia yang indah, namun telah rusak ini. Bantulah kami ya Tuhan, untuk menyingkirkan wawasan-wawasan kami yang sempit, segala prasangka mengenai diri kami, mengenai orang lain, dan mengenai dunia, dan agar kami bisa melihat segala sesuatu dengan mata baru. Bantulah kami untuk menghidupi karisma Ignatian dengan cara semakin mendalam, yaitu karisma untuk melihat segala sesuatu secara baru dalam Kristus, untuk melihat rahmat-Mu yang sedang bekerja, bahkan dalam kegelapan dan penderitaan. Semoga tahun Ignatian ini membantu kami untuk mengenal Yesus yang miskin dan rendah hati, untuk mencintainya dengan lebih mesra, dan untuk mengikutinya dengan lebih dekat. Dan juga memohon bantuan Bunda Maria di Pamarga, Maria de la Strada. Semoga Bunda Maria menyertai perjalanan kami bersama putramu Yesus, membantu kami, menggandengkan tangan kami dengan tangannya, melangkah keluar setiap hari ke dunia dengan jiwa petualangan, dengan semangat cinta dan pengharapan. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan sendiri. Semoga kita semua
orang-orang yang kita doakan, orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang kita cintai, seluruh anggota keluarga kita, sahabat dan kolega-kolega kita, selalu dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan selalu memberkati kita.